Nah, setelah pasiennya rehabilitasi jantung, pasiennya itu banyak yang malah kembali lagi menjadi aktivitas, kembali ke aktivitas awal pasiennya gitu. Kembali lagi, jadi pasiennya ada yang bisa masuk kantor lagi, ada yang bisa jaga anak lagi gitu ya. Malah sampai yang sensitif juga, misalnya suami istri yang tadinya kalau berhubungan tuh nggak bisa harmonis lebih harmonis gitu. Jadi tadinya kan cepet capek gitu, sekarang udah bisa lagi gitu. Jadi sangat berpengaruh untuk kualitas hidup. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di program podcast Sentra Stage. Kali ini kita akan membahas topik menarik terutama bagi mereka yang mungkin baru saja mengalami serangan jantung atau operasi jantung. Nah, topik kita pada episode kali ini adalah pentingnya rehabilitasi jantung untuk hidup berkualitas setelah serangan jantung atau operasi jantung. Untuk itu, saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan narasumber kita pada episode kali ini yaitu Dr. Kiki Stefanus Chiu, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Apa kabar Dr. Kiki? Baik dokter. Sehat ya dok? Terima kasih dokter. Sama-sama, senang bisa ketemu Dr. Kiki dok. Terima kasih dokter. Selamat datang di podcastnya kita dok ya. Baik dok, kalau ngobrol-ngobrol soal rehabilitasi jantung, sebenarnya mengapa program rehabilitasi jantung ini penting begitu dok, menjadi bagian penting daripada perawatan setelah serangan jantung ataupun juga operasi jantung. Baik, jadi rehabilitasi jantung itu sendiri sebetulnya sangat penting karena ini biasanya masih dianggap sebagai pelayanan tambahan ya dalam pelayanan kesehatan jantung. Padahal sebetulnya rehabilitasi jantung itu adalah pelayanan yang standar yang seharusnya ada di setiap unit yang menyediakan layanan kesehatan jantung ya, misalnya seperti operasi misalnya, atau pada pasien-pasien yang tidak dioperasi pun seharusnya ini adalah layanan standar karena sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena pada pasien dengan penyakit jantung itu kita sangat concern bukan hanya satu ya tentu terhadap kehidupannya pasien tersebut ya. Apakah pasien tersebut nanti bisa mengalami serangan jantung ulang atau misalnya kekambuhan-kekambuhan di masa depan, tapi kita juga ingin melayani dari sisi yang lainnya, yaitu dari sisi kualitas hidup pasiennya. Dan itu sangat penting karena ya kita kan, apalagi pasien juga kan, hidup itu bukan asal hidup ya, ingin hidup yang berkualitas gitu. Jadi menurut saya sangat penting dan harusnya jadi pelayanan yang standar ya, untuk bukan hanya sekedar additional. Iya, ya? Seharusnya iya, begitu seharusnya. Betul. Baik. Kalau begitu dokter, apa sebenarnya tujuan daripada rehabilitasi jantung ini dok? Baik, kalau tujuan utamanya itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah utamanya itu adalah tentu saja menjaga kesehatan jantung pasiennya ya. Kita mau meningkatkan namanya kapasitas fungsional dari jantung pasien, sehingga pasien nanti bisa beraktivitas layaknya, mungkin kembali ke aktivitas normal atau paling tidak mendekati seperti sebelum aktivitas normal. Dan pasien juga bisa menjalankan peran-perannya di masyarakat, misalnya pasiennya bekerja atau peran sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga misalnya gitu. Nah, kemudian yang tujuan kedua itu adalah untuk mengontrol faktor risiko dari pasiennya. Dan kita tahu bahwa penyakit jantung itu mayoritas itu disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis ya, seperti diabetes, seperti dislipidemia atau kolesterol tinggi ya. Kemudian bisa juga seperti stres yang berkepanjangan gitu. Dan maksud saya jarang sekali, maksudnya minoritas saja yang disebabkan oleh kongenital atau oleh kelainan bawaan gitu. Jadi lebih banyak penyakit kronis. Jadi kita juga harus mengontrol faktor-faktor risiko yang ada pada pasien tersebut supaya tidak terjadi kekambuhan atau terjadi penyakit lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Jadi yang seperti tadi dibilang, jadi misalnya pasien habis serangan jantung, pasang ring, pasiennya hidup sih gitu, tapi apakah hidup asal hidup begitu kan maksudnya kan? Nah, pasien kan ingin beraktivitas lagi, ingin bekerja, bersosialisasi, ingin berolahraga lagi. Nah, itu semuanya bisa didapatkan dengan rehabilitasi jantung yang berkualitas. Ya. Jadi memang tujuannya sudah jelas ya. Iya. Baik dok, kalau begitu siapa saja sih dok yang memerlukan program ini? Apakah
hanya mereka yang baru selesai operasi bypass, atau mereka yang mengalami serangan jantung ringan, atau ada kategorinya nggak? Sebetulnya kalau secara umum hampir seluruh pasien yang mengalami penyakit jantung ini itu bisa dimasukkan dalam program rehabilitasi. Jadi misalnya tadi Dokter Helmi kasih contoh pasien habis pasang ring, Ya. kemudian ganti katup. Bisa juga pada pasien misalnya pasien yang gagal jantung misalnya, bisa juga pada pasien yang terkena penyakit arteri koroner juga itu bisa juga dilakukan rehabilitasi jantung. Jadi intinya rehabilitasi jantung ini biasanya kita lakukan pada pasien dengan penyakit jantung yang kronis biasanya. Yang kronis sebetulnya yang akut juga sih. Misal seperti penyakit jantung kan ada yang akut juga karena infeksi misalnya gitu kan. Itu ada juga. Nah, jadi tetap kita biasanya kita lakukan juga, tapi mungkin programnya berbeda dengan yang kronis tadi ya. Kalau yang kronis ini kan lebih berkepanjangan, nanti bisa ada fase-fasenya gitu. Baik. Nah, Dok, apakah program rehabilitasi jantung ini bersifat individual saja, atau ya udah ada standarnya begitu, Dok, disesuaikan dengan kebutuhan? Kalau mau saya bilang, rehabilitasi jantung ini sebetulnya tidak ada yang sama ya, tidak ada yang sama. Jadi bukan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ya. Kenapa? Jadi ada beberapa faktor ya. Misalnya ada pasien A yang pasien A dan B yang dua-duanya habis gagal jantung dua-duanya, habis ganti katup dua-duanya misalnya. Nah, kemudian pasien yang A ini nanti kan tahap pertama kita lakukan tes ya, tes endurance ya. Nah, endurance-nya itu misalnya sekian misalnya. Kemudian yang pasien B sekian. Itu udah berbeda. Terus yang kedua, respon terhadap latihannya. Pada saat kita tes endurance itu kan pasiennya diberikan pembebanan jantung ya, diberikan latihan. Nah, itu responnya nanti kita lihat juga. Misal respon dari denyut nadinya, dari gelombang jantungnya, ya kan, apakah ada sumbatan atau tidak gitu. Kemudian setelah itu juga misalnya yang aspek lain lagi dari komorbid pasiennya. Misalnya satu yang pasien A dia punya pengapuran lutut misalnya. Yang pasien B misalnya dia panggulnya sakit misalnya. Nanti tentu latihan yang diprogramkan juga akan berbeda. Misalnya kalau yang satu misalnya keseimbangannya jelek, ya tentu yang satu mungkin lebih cocok naik sepeda misalnya. Kalau yang satu keseimbangan bagus mungkin bisa di treadmill gitu. Kemudian yang terakhir juga harapan pasiennya. Jadi misalnya ada pasien yang usianya masih 40 tahun tapi perokok tapi udah kena serangan jantung gitu ya. Kemudian dia ekspektasinya itu dia ingin bisa untuk bekerja lagi di kantor misalnya atau sebagai sopir jarak jauh misalnya. Beda dengan pasien B misalnya yang sama-sama ganti katup tapi usianya udah 60-70 tahun yang targetnya cuma mau jalan-jalan sama cucunya gitu misalnya gitu. Jadi memang nggak ada yang sama gitu, Dok. Iya, Dok. Ya, menarik ya, Dok. Iya. Nah, kalau gitu mungkin dokter bisa jelaskan tahapan program rehabilitasi jantung, Dok. Dari mulai pasien di rumah sakit sampai pasien beraktivitas seperti biasa. Gitu. Baik, Dok. Jadi secara umum kita itu membagi tahapan rehabilitasi jantung itu. Ada yang bilang, ada sumber yang bilang 4, ada yang bilang 3 fase. Nah, jadi kalau 4 fase itu biasanya yang pertama itu adalah fase rawat inap. Jadi pada saat pasien itu misalnya tadi habis operasi, pasiennya kan dirawat biasanya di ruangan intensif jantung misalnya. Nah, itu kita udah mulai tuh rehabilitasi di situ. Pada saat pasien udah mulai stabil, udah mulai sadar ya. Nah, kita udah mulai proses rehabilitasinya. Biasanya kalau yang fase pertama ini kita biasanya programnya itu kalau di sumber-sumber itu biasanya 5 hari biasanya. Tapi ini bisa dimodifikasi ya, nggak semua pasien 5 hari gitu. 5 hari itu misalnya pertama pasiennya mulai duduk di kasur, mulai beraktivitas ringan di kasur, seperti misalnya makan, nyisir, misalnya, Dok. Kemudian hari keduanya itu pasiennya mulai boleh cuci rambut di WC, boleh ke WC gitu sendiri. Nah, kemudian hari ketiganya misalnya baru boleh berjalan di lorong. Hari keempatnya pasiennya udah bisa mulai naik anak tangga beberapa. Nanti hari kelimanya pasiennya udah bisa mulai lebih jauh lagi naik anak tangganya gitu misalnya. Nah, terus yang lebih penting lagi di fase 1 ini, kita juga harus mengedukasi pasien dan keluarganya, ekspektasinya itu berapa lama rehab jantung ini kira-kira, kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, jadi nanti sebelum kita pulangkan pasiennya, sebelum kita discharge, biasanya itu pasien kita lakukan uji latih dulu.
uji latih itu biasanya kita lakukan yang paling standar dengan uji jalan. Nah, nanti dari uji jalan ini bisa dapat dok, dia itu eh, kita bilangnya match. Jadi match ini adalah tingkat aktivitas yang bisa dilakukan oleh pasien, gampangnya begitu. Nah, jadi nanti misalnya pasien dari uji jalan bisa diketahui bahwa pasien bisa melakukan aktivitas 4 match. Nah, itu nanti ada standarnya dok. Jadi aktivitas yang 4 match ini apa saja yang bisa dilakukan oleh pasien, begitu. Nah, jadi misalnya pasien misalnya 4 match ini adalah pasien bisa bisa jalan bisa jalan di taman misalnya, jalan di taman atau enggak jalan di sekitar rumah misalnya. Nah, berarti ya udah, berarti memang yang boleh dilakukan pasien adalah yang ini supaya aman gitu, supaya aman tapi menjaga pasien tetap aktif juga, tidak yang terlalu tidak terlalu yang sedentari juga gitu. Nah, kemudian fase 2 itu intinya adalah fase latihan. Pasien itu udah mulai latihan tapi dalam supervisi ketat. Jadi biasanya di fasilitas rumah sakit itu biasanya disediakan monitor, disediakan alat-alat latihan ya, terutama aerobik seperti treadmill atau sepeda tadi. Bisa juga latihan penguatan dan juga latihan fleksibilitas, stretching. Tapi itu kalau latihan penguatan tentu nanti ada ini sendiri, ada panduannya sendiri dong. Nah, kemudian fase ketiga itu adalah latihan yang mulai supervisinya itu mulai dilonggarkan. Nanti yang tahap keempat itu mulai pasien boleh latihan di rumah dan mulai boleh kembali beraktivitas. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau begitu dok, tadi kan dokter sudah bilang bahwa ada latihan fisiknya, ya dok, ada yang dengan supervisi ketat. Kalau gitu dok, ada nggak komponen-komponen lain dari program rehabilitasi jantung? Misalkan konseling psikolog atau konseling gizi atau seperti apa dok? Betul sekali dokter. Jadi memang tadi kan tujuannya salah satunya adalah untuk mengontrol faktor risiko dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi betul sekali kalau sebetulnya rehab jantung ini sebetulnya tidak ada pemain tunggal di sini. Semuanya itu adalah tim. Jadi seperti rehab medik juga itu juga hanya salah satu bagian dari tim, bukan pemain utama juga gitu. Tetap dokter jantung, dokter bedahnya, ya kan? Kemudian kita dokter rehab medik, kemudian ada yang lain-lain seperti ahli gizi, fisioterapi dan lainnya. Nah, ini jadi yang seperti dokter bilang konseling gizi, ya kan, konseling berhenti merokok, manajemen stres, itu sangat penting juga ya dok ya. Jadi sangat penting karena hal-hal ini itu semuanya itu bisa membebani jantung dan meningkatkan persentase kekambuhan. Betul. Gitu. Jadi sangat penting. Nah, kita ngomongin masa pemulihan dok. Seberapa penting pasien ini tetap melakukan latihan fisik selama dia proses pemulihan? Apakah semua pasien pasca tindakan jantung ini aman untuk olahraga? Gitu, dok? Baik, jadi memang kembali lagi dok, tadi memang kan tugas dari tim rehab jantung ini adalah untuk mencari jalan tengah, memastikan bahwa pasien tetap aktif, tapi aktifnya itu jangan kelewatan gitu. Aktifnya itu harus aktif yang aman. Nah, ini semua kita bisa dapat dengan tadi yang namanya uji latih itu ya. Nah, jadi banyak kan masalahnya banyak pasien jantung yang habis setelah operasi atau apa langsung takut. Iya. Betul. Mau jalan dikit takut, mau bangun tidur dikit takut serangan jantung gitu ya. Padahal itu semua tuh adalah anggapan yang salah gitu. Justru kalau kalau seorang pasien jantung yang habis operasi tidak menjalani hidup yang aktif dan tapi aktif aman ya, tidak menjalani hidup yang aktif, malah bisa menjadi bumerang bagi pasien itu sendiri, malah bisa mengakibatkan kekambuhan, malah bisa mengakibatkan penurunan fungsi jantung yang lebih yang lebih jauh lagi gitu dok. Ada nggak manfaat yang dirasakan pasien secara nyata dari program rehabilitasi jantung ini secara rutin? Ada nggak perubahan hidup setelah dia rutin uji latih gitu atau konseling gitu? Tentu akan sangat berpengaruh pada pada perubahan hidup pasiennya. Kalau saya pengalaman saya kalau untuk pasien yang operasi jantung ya memang kan ada pasien yang sebelum operasi itu ya ada yang hanya jalan 100-200 meter itu udah ngap gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga pasiennya itu udah mulai depresi. Kemudian keluarganya juga sudah mulai dalam tanda kutip hilang harapan gitu dok. Nah, jadi
Nah, kemudian setelah pasien melakukan operasi, pasiennya itu juga tadi seperti tadi takut gitu dok, takut untuk takut untuk jalan, takutnya malah tambah ini. Nah, setelah pasiennya rehabilitasi jantung, pasiennya itu banyak yang malah kembali lagi menjadi aktivitas, kembali ke aktivitas awal pasiennya gitu. Kembali lagi, jadi pasiennya ada yang bisa masuk kantor lagi, ada yang bisa jaga anak lagi gitu ya. Malah sampai yang sensitif juga, misalnya suami istri yang tadinya kalau berhubungan tuh nggak bisa harmonis harmonis gitu. Jadi tadinya kan cepet capek gitu, sekarang udah bisa lagi gitu. Jadi sangat berpengaruh untuk kualitas hidup dok. Luar biasa kalau gitu dok. Nah dok, sebenarnya apakah program rehabilitasi jantung ini dia dapat menurunkan risiko kekambuhan sih dok? Bisa nggak? Dengan dia rutin ikut program rehabilitasi jantung? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya? Sangat bisa. Jadi menurut banyak penelitian dan penelitian juga penelitian yang memang terpercaya ya, studi yang sangat terpercaya, rehabilitasi jantung ini kalau diikuti oleh pasien full dari awal sampai akhir itu bisa menurunkan mortalitas akibat kekambuhan itu sampai 30%, sampai kurang lebih sampai sepertiganya. Signifikan ya? Sangat signifikan dokter. Makanya tadi saya bilang harusnya jadi standar ya ini ya. Cuman sebagai terapi tambahan Iya, maksudnya gitu. Jadi ini tuh sangat penting, sangat harus, tidak kalah penting dari operasinya itu sendiri gitu dok, maksudnya. Betul. Iya. Dok, tadi kan dokter bilang ada pasien yang takut beraktivitas, jalan, takut serangan. Memang ada sih dok penelitian atau mungkin dokter temukan di lapangan begitu pasien yang dia kambuh dok setelah mungkin ya over exercise atau over latihan. Ada nggak kasus-kasus seperti itu? Ada dokter. Jadi untuk kasus over exercise sendiri itu memang ada. Tapi begini, maksudnya sebelum mulai rehabilitasi jantung kita kan ada uji latih. Kita juga ada namanya stratifikasi resiko. Ya, itu nanti ada pemeriksaan lebih jauh lagi dari rekam jantung, kemudian dari USG jantung, dari ekokardiografi, ya kan. Kemudian dari hasil-hasil laboratorium, ya kan. Nah, itu nanti pasien itu bisa distratifikasikan. Pasiennya ini pasien resiko rendah, tinggi atau sedang. Nah, tentu kalau pasiennya resiko tinggi, tentu kita pada saat memberikan dia latihan, progresnya itu akan lebih lambat juga ya daripada yang resiko rendah. Nah, kalau untuk kekambuhan sendiri ada, tapi nggak banyak ya. Dan dibandingkan dengan angka kekambuhan dari pasien yang tidak direhabilitasi dengan pasien yang mengalami episode saat direhabilitasi, bukannya meninggal ya dok ya, episode saja gitu, episode kekambuhan. Habis itu bisa latihan lagi pasiennya, bukan berarti habis lagi latihan meninggal gitu. Itu jarang gitu. Karena udah diukur secara objektif kan. Nah, intinya lebih banyak pasien yang mendapatkan, jauh lebih banyak pasien yang mendapatkan keuntungan pada rehabilitasi jantung ini dibandingkan dengan pasien yang malah mengalami komplikasi atau sebaliknya gitu dok. Nah dok, kita kalau ngobrolin soal program rehabilitasi jantung ini mungkin tidak sefamiliar rehabilitasi pasca stroke ya dok. Ya kan banyak gitu. Nah bagaimana caranya dok supaya masyarakat yang mungkin punya penyakit jantung atau after serangan jantung punya awareness dok, mau untuk ikut program rehabilitasi jantung ini? Baik, kembali lagi kalau menurut saya itu pentingnya edukasi. Jadi dari tenaga kesehatan, dari misalnya dokter jantungnya, dokter bedah, kemudian dari kader-kader tenaga kesehatan lain yang ada di masyarakat, itu sangat penting untuk menggalakkan pentingnya rehabilitasi jantung ini. Jadi intinya kan mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi maksudnya jika pasiennya itu masih asing dengan rehabilitasi jantung, apa sih itu? Pasiennya itu takut gitu. Tapi kalau saya rasa kalau pasien diperkenalkan, dijelaskan secara baik mengenai apa itu sebetulnya rehabilitasi jantung, menurut saya rehabilitasi jantung ini bisa mendapatkan sambutan yang baik dari pasien-pasien gitu. Maksudnya bisa mendapatkan pasien itu anggapannya berubah terhadap rehabilitasi jantung ini. Tapi mungkin karena saat ini mungkin masih kurang mengenai edukasinya. Jadi kuncinya menurut saya adalah edukasi, dok. Edukasi harus lebih gencar. Iya, dan juga bisa juga ini dok, bisa juga kita juga bisa menempatkan pasien misalnya
testimoni misalnya. Iya. Ya kan? Nah, itu testimoni juga bisa. Misalnya pada pasien-pasien yang misalnya pasien ini kita pertemukan dengan pasien yang sudah selesai menjalani rehabilitasi jantung, ya kan. Betul. Kemudian cerita, saya dulu begini, sekarang saya udah bisa beraktivitas lagi. Nah, itu kan sangat sangat ada contohnya lah gitu ya. Betul. Cukup efektif ya. Efektif ya, harus seperti itu. Efektif. Baik, Dok, kalau begitu kapan sekiranya mungkin pasien atau keluarga pasien yang baru saja menghadapi operasi jantung, kapan sebaiknya dia mulai menjalani rehabilitasi? Apakah selesai operasi besoknya udah bisa, atau tunggu deh sampai pasien stabil benar-benar udah pulang baru ikut program rehabilitasi jantung? Baik, dok. Jadi untuk program rehabilitasi jantung sendiri itu sebetulnya kita lakukan sedini mungkin saat pasien itu sudah stabil. Sudah stabil Ya. Misalnya kalau pasien habis operasi jantung kan biasanya tadi dirawat di ICU ya. Nah, misalnya pasiennya itu sudah tanda-tanda vitalnya sudah bagus, sudah lepas dari alat bantu napas atau ventilator. Kemudian pasiennya juga luka operasinya sudah tidak terlalu nyeri misalnya, ya kan. Nah, kemudian itu kita sudah bisa mulai tuh, pasiennya udah mulai bisa kita mobilisasi istilahnya, udah bisa mulai kita suruh minta untuk tegak tempat tidurnya, kemudian nanti perlahan-lahan duduk di pinggir tempat tidur, ya. Jadi intinya sudah bisa dimulai saat pasiennya stabil. Nah, kemudian yang penting juga itu tadi saya lupa juga menyampaikan kalau pasien kan habis operasi itu kan ada luka ya. Biasanya kalau CAB, kalau pasien bypass biasanya kan ada luka di sini di tulang dadanya itu. Nah, itu juga butuh perhatian juga ya, Dok ya, karena itu juga ada komplikasi dari situ juga. Misalnya kalau misalnya pasiennya tidak tahu apa saja aktivitas-aktivitas yang tidak boleh dilakukan untuk mencegah komplikasi dari pembedahan di tulang dada ini, maka bisa mengakibatkan si lukanya itu terbuka misalnya begitu. Nah, itu juga bagian dari rehabilitasi kita awal-awal gitu, Dok. Penting mengedukasi pasien gerakan apa yang nggak boleh misalnya gitu. Jadi untuk pertanyaan tadi bisa dimulai sejak sedini mungkin sejak pasiennya stabil. Sejak stabil. Iya. Oke, baik. Nah, kalau pasiennya sudah di rumah nih, Dok, sudah pulang, sudah udah better, udah stabil, udah di rumah. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan pasien atau mungkin keluarganya untuk mendukung keberhasilan program rehabilitasi jantung ini? Harus ngapain sih dia di rumah gitu? Jadi yang pertama, Dok, tentu saja pasiennya itu harus berolahraga secara rutin di rumah. Olahraganya seperti apa, Dok? Olahraganya tentu nanti itu sesuai dengan ini ya. Tentu tadi tergantung fasenya. Kalau misalnya masih fase 2, pasiennya kan masih dalam supervisi ya. Jadi tentu olahraganya itu masih harus dipantau oleh alat-alat dan oleh tenaga kesehatan. Nah, yang bisa dilakukan di rumah, misalnya pada fase-fase awal ini, itu adalah menjalankan tadi aktivitas yang sesuai dengan apa yang kita dapat saat uji latih sebelum dia pulang tadi. Misalnya tadi ada seperti tadi ya, maksimal misalnya pasiennya bisa jalan di sekitar rumah misalnya, ya sudah maksimal itu aja. Nah, jangan melebihi itu. Kemudian ya support dari orang-orang terdekat itu sangat penting, Dok. Karena tadi misalnya ada pasien yang kecanduan rokok, ada pasien yang makannya nggak bisa dikontrol gitu, Dok ya. Nah, itu sangat penting banget tuh support dari keluarga, ya kan. Nah, kemudian juga motivasi juga dari keluarga kalau supaya pasiennya itu optimis dan ini bisa sembuh nih, gitu kan, pasiennya bisa aktivitas kembali lagi gitu. Itu motivasi. Jadi intinya aktivitas fisik, motivasi, minum obat teratur, kemudian menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dan juga mengikuti program rehab secara teratur, secara rutin. Nah, kalau gitu, Dok, mungkin ada yang pengen konsultasi, ada yang pengen tanya-tanya supaya nggak takut ikut program rehabilitasi jantung. Mungkin Dokter Gigi bisa cerita, dokter praktek di hari apa, jam berapa? Silakan, Dok. Kalau saya praktek di Sentra Medica Cisala itu setiap Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, hampir setiap hari ada di sini. Hampir setiap hari ada, ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Untuk sharing-sharingnya ya. Mudah-mudahan ini banyak didengar oleh
masyarakat atau sobat sentra yang mungkin keluarganya ada yang pasca tindakan jantung atau operasi ya dok, Iya. dan bisa ketemu dokter Kiki tentu saja di Iya. Sentra Medica Hospital Cisalak. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sukses terus untuk dokter. Terima kasih, sukses juga dok. Baik, ya sobat sentra, demikian obrolan kami bersama dokter Kiki ya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.